bagaimana anak-anak nanti cepat beradaptasi. Ya. Nah, jadi anak-anak cepat beradaptasi dengan lingkungan atau dunia industri tempat mereka bekerja. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK. Jadi kali ini kita kembali lagi dengan Zakia sebagai podcaster di podcast Open School SMK 1 Bengkulu TV. Sama seperti episode-episode sebelumnya, kita mendatangkan tamu yang spesial pastinya dan juga berpengaruh di Bengkulu, khususnya di SMK. Kita sambut aja nih Kepala Bidang SMK Provinsi Bengkulu, Bapak Nandar. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Kita sharing-sharing dulu nih sebelum masuk ke pembahasan yang sedikit berat nih. Jadi sebelum mengadakan ini kan kita udah riset nih, dan kita tahu bahwa kalau Bapak ini rupanya senang berolahraga ya Pak, khususnya bersepeda. Ya. Bahkan salah satu di channel YouTube, Ya. Bapak ini pernah sampai bahkan ke Curug itu bersepeda ya Pak, benar Pak? Benar. Menurut Bapak kayak mana sih sepeda tuh, apa sih manfaatnya gitu? Sampai Baik. Bapak tuh menyenangi gitu. Baik. Baik, terima kasih. Saya terima kasih kepada seluruh tim dari podcast SMK 1 Bengkulu TV. Jadi saya sampaikan bahwa memang kayaknya di riset nih ngeri kayaknya kan gitu kan. Jadi memang saya memang hobi olahraga dari sekolah. Jadi dari sekolah saya memang hobinya olahraga. Jadi seluruh olahraga itu insya Allah bisa, ya kan. Jadi dari bulu tangkis, tenis, gitu kan, voli, itu saya bisa. Kemudian basket, bahkan basket saya sempat serius dulu di zaman sekolahnya. Ya. Kemudian kalau untuk sepeda memang saya itu salah satu korban pandemi katanya kan gitu kan. Ya, dulu kan pada waktu pandemi Covid itu sepeda sangat populer. Nah, jadi saya digandrungi oleh semua orang lah. Pokoknya olahraga sepeda tuh menjadi olahraga yang paling favorit lah di zaman pandemi. Jadi istilahnya saya ini korban pandemi lah kalau bahasa anak-anak gaul yang kekinian ya. Jadi memang saya senang olahraga. Pandemi itu di awal pandemi pada waktu melanda di 2019. Jadi kenapa memilih olahraga sepeda? Ya karena saya ini kan badannya gede. Jadi tidak direkomendasikan sama dokter untuk olahraga yang menopang lutut. Takutnya lututnya nanti salah atau rusak. Jadi direkomendasi untuk olahraga sepeda. Sepeda juga kan ringan tapi dampaknya juga bagus. Ya, jadi memang diminta olahraganya kalau tidak lari, kalau tidak renang, ya sepeda. Akhirnya saya memilih olahraga sepeda. Karena sepeda ini Pak bisa sampai sore ninggalin rumah. Iya, jadi nggak pulang-pulang, gitu kan. Nah, itu. Berarti sangat menyenangi olahraga ya Pak? Saya menyenangi olahraga pada dasarnya. Oke. Ya. Terus menurut Bapak nih, lingkungan bersepeda di Bengkulu ini gimana sih? Apakah ada organisasinya atau gimana? Ya, di Bengkulu alhamdulillah ada beberapa klub sepeda yang sangat baik. Yang saya tahu itu ada yang memang sudah lama banget, bahkan ada Saibro namanya. Kemudian ada MCC, kalau saya sendiri di KSB. Jadi tadi disampaikan di awalnya memang kita pernah mengajak atau kolaborasi dengan YouTuber namanya Doni Andika yang merupakan YouTuber nomor 1 di Indonesia. Jadi pada waktu itu kita undang ke Bengkulu untuk liput atau kita ajak goes bareng lah dari Bengkulu ke Danau Mas Harun Bastari. Gitu. Jadi perjalanannya sekitar dari jam 6:30 pagi sampai jam 1 siang sampai di Curug. Itu jadi salah satunya kita juga dari KSB itu pengen menyampaikan kelebihan Bengkulu sebagai salah satu objek wisata atau tempat bersepeda yang menarik, untuk spot sepeda yang menarik untuk bisa didatangi oleh orang-orang di luar Bengkulu. Jadi ya dampaknya bisa ke orang-orang lebih mengenal wisata di Bengkulu juga ya Pak, melalui channel-channel YouTube. Iya. Oke, kita udah bahas hobi nih. Ya. Kita agak ke pekerjaan nih Pak. Siap. Bapak ini sebagai Kabid SMK Provinsi Bengkulu, itu sebenarnya pekerjaannya tuh, penggambaran dari pekerjaan Bapak itu gimana sih? Baik.
Kabit SMK sendiri sebenarnya bertugas untuk menjalankan fungsi pendidikan yang ada di SMK. Jadi baik secara kurikulum, sarana prasarana maupun kesiswaan. Jadi di sini kami sebagai perpanjangan dari pemerintah Provinsi Bengkulu tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk memfasilitasi proses belajar mengajar yang ada di SMK ya kan berjalan dengan baik. Termasuk salah satunya di SMK 1 Kota Bengkulu yang luar biasa ini kan. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Terus, luar biasa ya. Kalau untuk tantangannya sendiri gimana Pak? Kalau di SMK yang ada di Bengkulu deh. Gitu. Baik. Sebenarnya tantangannya yang paling berat adalah mengubah image masyarakat bahwa menganggap bahwa masih SMK merupakan bukan sekolah tujuan. Nah ini kan banyak orang ngomong wah SMK udah keren lah masuk SMK, kecuali SMK 1 ya mungkin ya. Kalau SMK 1 keren ya. Jadi masih banyak yang beranggapan masuk sekolah SMK itu tidak keren. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat sekolah itu bukan keren dan tidak. Tetapi yang perlu disampaikan pesannya adalah di mana keinginan kita sehingga tujuan kita tercapai. Nah ini kalau anak-anak sekarang ini kan belum tahu tujuannya. Ya kan gitu, dari SMP belum tahu tujuannya mau apa, ya kan misalnya apakah nanti tujuannya mau kuliah atau tujuannya mau bekerja, cuma ingin sekolah, baru keinginannya sekolah. Tapi, nah disinilah peran dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu mewujudkan keinginan anak-anak sehingga mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jadi caranya gimana tuh Pak? Karena kan aku juga menyetujui itu, karena banyak dari stigma orang kalau masuk sekolah SMK tuh anaknya nakal-nakal gitu ya. Stigma masyarakat kebanyakan gitu, padahal enggak selamanya buruk, baik buruknya sebenarnya ada gitu kan Pak. Terus dari bidang Bapak sendiri tuh gimana tuh untuk tadi mewujudkan tujuan anak-anak gitu? Baik, jadi kami Dinas Pendidikan tentu sangat mendorong atau melaksanakan yang menjadi tugas dari yang diberikan kepada kami Dinas Pendidikan, dan kami juga merupakan perpanjangan tangan dari kementerian. Jadi sebenarnya SMK ini dinaungi oleh beberapa aturan yang merupakan prioritas nasional untuk pembangunan. Nah, jadi di SMK ini jangan khawatir anak-anak SMK bahwa memang perhatian pemerintah akan menjadi lebih besar untuk pendidikan khusus di SMK, pendidikan vokasi. Karena sudah ada peraturan presiden yang mengatur tentang pendidikan vokasi. Nah, jadi di sini juga saya sampaikan bahwa kami tentu melalui pembangunan, jadi memberikan bantuan baik itu bangunan, rehab atau sarana lainnya ke SMK sehingga SMK ini nanti memang lulusannya baik dan bisa diterima di industri, siap bekerja, ya kan? Yang memang pengen bekerja, ada lowongan yang memang kemudian bekerja, siap langsung bekerja. Nah, silahkan nanti yang mau meneruskan bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, dan yang ingin berwirausaha boleh berwirausaha sesuai dengan slogan kita SMK BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Berarti di SMK ini dari bidang Bapak mewujudkan siswa-siswa nantinya yang lulusan SMK itu bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah, bisa berwirausaha pun bisa gitu. Jadi mungkin itu ya. Terus kalau misalnya nih masalah sekarang tuh anak-anak yang bingung jurusannya apa gitu. Baik. Itu tuh mungkin dari video Bapak sendiri tuh bisa nggak sih ngasih petunjuk nih kepada anak-anak yang lain biar nggak bingung? Baik. Jadi sebenarnya informasi tentang jurusan memang dirasakan sangat kurang sampai ke masyarakat, terutama untuk adik-adik yang SMP yang mau masuk ke SMK, meneruskan ke SMK. Nah, yang ini kami lakukan sekarang adalah mulai bersosialisasi, baik itu di media cetak maupun di media sosial, kemudian di media elektronik juga TV. Kami juga menyampaikan tentang sebenarnya jurusan-jurusan itu apa. Jangan sampai salah pilih, ya kan? Mikirnya teknik komputer jaringan, pikirnya ini kerjanya di belakang komputer, ternyata ngurusin jaringan, ya kan gitu kan? Naik tiang listrik kan gitu kan? Naik ke plafon gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada sedikit pemahaman yang kurang pas. Nah, tetapi saya yakinkan sama seluruh calon peserta didik, ya kan, ataupun anak calon peserta didik di SMP, ataupun untuk anak-anak SMK yang sudah masuk di jurusannya, tidak usah khawatir kalau merasa salah jurusan. Tidak. Jadi jurusan ini cuman
pintu masuk kalian ke dunia kerja. Tetapi setelah sampai lulus nanti masuk ke dunia kerja, jurusan ini sebenarnya tidak terlalu diperhatikan. Karena nanti ini cuma sebagai entry barrier aja, sebagai jalan masuk ke industri. Jadi sebagai tiket saja. Tetapi yang diperlukan oleh industri adalah ada attitude. Iya kan? Sikap, iya kan? Sopan santun, iya kan, ini yang ini. Dan sesuai dengan industri. Jadi jangan ngerasa siswa SMK, saya pastikan tidak ada siswa SMK yang salah masuk jurusan. Karena apapun jurusannya pastinya mengajarkan karakter yang baik saat di dunia kerja, gimana attitude yang baik ketika menghadapi masalah di dunia kerja. Betul. Jadi nggak ada yang salah ya Pak ya? Tidak ada yang salah. Iya. Dijamin jurusan di SMK benar semua. Iya. Kalau nggak benar nggak mungkin diadakan ya Pak? Benar, maksudnya anak sudah masuk ke jurusan itu udah benar pilihannya. Benar juga. Sudah benar pilihannya. Silakan dilanjutkan, ambil ilmunya sebaik mungkin, kan gitu kan? Sehingga ini menjadi bekal pada waktu di dunia kerja. Sebagai pengantar bekal saja. Pengantar. Nanti setelah sampai di industri, tentu industri akan melakukan pelatihan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya mereka. Karena sebenarnya kan yang diajarkan di SMK ini bukan lebih ke bidang jurusannya aja, tapi kan gimana cara kita solve trouble, jadi kayak memisahkan masalah di dunia kerja itu gimana. Betul. Jadi walaupun kita beda jurusan nantinya ketika kerja, kita udah tahu nih gimana sih caranya kita memecahkan masalah. Betul. Ini gimana gitu. Jadi sebenarnya bahasanya bukan memecahkan masalah, tetapi bagaimana anak-anak nanti cepat beradaptasi. Nah, jadi anak-anak cepat beradaptasi dengan lingkungan atau dunia industri tempat mereka bekerja. Jadi udah kenal gitu. Udah kenal. Jadi jangankan di SMK, yang ada di beberapa tempat, bahkan di bank itu ada yang orang yang jurusannya teknik sipil, tidak ada hubungannya dengan ekonomi akuntansi. Banyak yang kerja di bank. Nah itu. Dan juga banyak juga orang yang kerjanya malah ilmunya ilmu pasti, misalnya kayak guru, terus jadi chef, ya kan itu kan. Nah ini menurut saya belajar itu bukan memastikan bahwa kalau masuk jurusannya bengkel harus jadi montir. Nah itu, tetapi ini merupakan bekal yang dibawa nanti, ya kan, sebagai pengantar untuk bisa masuk ke dunia industri. Gimana kita bisa nantinya mengenal sendiri proses pekerjaan. Iya, karena saya yakinkan bahwa sebenarnya mencari kerja itu sebenarnya tidak sulit. Yang sulit adalah dunia industri mencari pekerja yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan karakter industrinya. Nah ini juga, jadi makanya saya bilang yang perlu anak SMK ini, begitu ada peluang masuk, dilihat cara kerjanya, dilihat cocok. Nanti pendidikannya mungkin agak dibelakangkan, tetapi melihat bagaimana cara mereka menyapa, senyum, sapa, salam, kan seperti itu. Terus nanti setelah bekerja mungkin ada rekomendasi di beberapa dunia usaha dan industri yang tempat anak ini bekerja. Nah, makanya saya sempat berpesan kepada beberapa kepala sekolah, ya kan, untuk anak-anak PKL yang sudah masuk PKL, apabila sudah mau dikontrak kerja oleh perusahaan tempat dunia industrinya, silahkan dilanjutkan. Karena tujuan anak ini kan memang kerja. Jadi kalau sudah ada yang tempat kerja, kenapa harus di stop? Nah, jadi diteruskan saja nanti pendidikan formalnya, biar tetap harus berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, kan gitu kan. Tetapi peluang untuk bekerja mengembangkan diri di perusahaan tempat mereka magang dan diterima ini bisa berjalan juga. Jadi berjalan selaras seluruhnya. Inilah kelebihan kita, pembeda kita antara SMA dan SMK. Nah, inilah makanya SMK itu bisa, SMK hebat. Iya. Berarti itu salah satu programnya ya Pak? Iya. Kalau program lainnya dari kepala bidang itu gimana? Kalau dari bidang SMK sendiri tentu kami selaras dengan kebijakan kementerian. Jadi sekarang ada program IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ini yang sedang kita lakukan. Karena tahun depan seluruh SMK, sekolah menengah kejuruan, harus sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, ini. Kemudian tentu kita akan melakukan pemenuhan sarana prasarana di sekolah. Itu program pasti kita, dan sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Rodin Mersya, yaitu mewujudkan Bengkulu yang maju, hebat, dan sejahtera. Yang maju juga dari generasi mudanya, Pak. Iya, tentu. Kita kan yang diganti nanti adik-adik ini. Iya kan? Iya.
Jadi yang mulai dari sekolah kita Iya. harus membentuk diri kita untuk siap lah sesudah sekolah ini mau gimana. Iya. Nah ini saya pesan sini anak-anak ya. Jadi saya mau sampaikan ke anak-anak sekarang bahwa kita kan istilahnya menyebutkan Gen Z ini kan sebagai generasi rebahan. Iya kan, generasi rebahan, atau ada slogannya itu tetap malas dan jadi beban orang tua. Iya kan itu kan. Itu ada slogannya itu, tetap malas dan jadi beban orang tua. Ini. Terus ada juga yang bilang apa? Jangan semangat, tetap putus asa, tetap menyerah, ya gitu kan. Nah ini ya. Nah ini sebenarnya jangan menjadi, ini boleh menjadi candaan, tetapi ingat apa yang dikatakan ini kadang-kadang menjadi doa. Ya, nah ini hati-hati. Tapi kalau buat canda-candaan nggak apa, buat lucu-lucuan atau untuk buat konten boleh lah, kan gitu kan. Ada yang serius. Tapi saya sampaikan seperti ini, ada beberapa pepatah bijak dari para ulama menyatakan bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini, ya kan, itu merupakan akibat dari hari kemarin, dan apa yang kita lakukan hari ini akan menjadikan kita ke depannya. Kalau kita sekarang males, ya siap-siap aja buat miskin. Jadi apa yang kita lakukan ini gambaran kita ke depannya gimana. Baik, iya. Jadi kalau pengen berhasil, ya harus bekerja keras. Merdeka belajar itu bukan berarti tidak belajar. Iya. Stigma yang banyak-banyak. Iya, merdeka belajar itu, salahkan. Iya kan, berarti harus lebih giat belajar. Iya. Jadi merdeka belajar itu artinya kita bukan berarti bebas dari tugas ya Pak, tapi kita bebas mengekspresikan diri kita itu gimana. Iya. Kalau tadi udah pesan-pesan nih Pak, untuk gimana kita mengenal dunia kerja. Tadi nih, anak kan banyak nih, anak-anak sekarang yang malas nih tadi. Boleh Pak tipsnya biar rajin olahraga, rajin belajar, beribadah, gitu gimana Pak tipsnya untuk pemirsa nih? Baik, anak-anak semua, adik-adik semua, sebenarnya saya ini kan lebih berumur sekarang karena sudah melewati masa-masa sebelumnya. Saya juga sudah melalui masa-masa pendidikan yang sama. Saya melewati fase dari TK, SD, SMP, kemudian SMA, kuliah, kan gitu kan, bekerja. Nah makanya saya juga tahu sama kawan-kawan bahwa di SMK ini tentu umur-umur ini adalah umur-umur untuk mencari jati diri. Iya, benar. Mencari jati diri. Siapa kita? Kalau bisa tuh aturan dibuat untuk dilanggar. Itu kan prinsipnya tuh. Ya kan gitu kan, aturan dibuat untuk dilanggar. Itu slogan kan gitu kan. Nah, tetapi sesungguhnya saya sampaikan bahwa jangan terjebak dengan istilah yang sering disampaikan bahwa anak nakal itu akan berhasil ke depannya. Tapi saya sampaikan bukan seperti itu konsepnya, tidak seperti itu, ya kan? Tetapi anak yang nakal ini akan berhasil apabila dia mendapatkan hidayah atau mencari hidayah, sehingga menjadi baik, sehingga menjadi teratur, sehingga menjadi bisa diarahkan. Nah, kenapa anak-anak yang tadi yang sifatnya lebih baik, lebih nurut, lebih pintar, ini lebih cepat berhasil? Karena lebih gampang diatur. Lebih gampang diarahkan, bahasanya seperti itu. Iya kan? Di dunia kerja juga seperti itu. Masuk dunia kerja lebih gampang diarahkan, lebih gampang dididik. Nah, seperti itu. Iya, karena banyak juga kayak jadi ada perintah untuk dilanggar, itu udah makin meluas nih, makin diyakini oleh banyak. Iya. Yang udah gak dijadiin candaan lagi malah jadiin serius gitu. Jadi berarti tadi tuh kita harus yang pertama tadi mengenal dunia kerja ya Pak ya kan. Apalagi kita udah sebagai siswa SMK yang udah masuk ke dalam pendidikan untuk gimana melihat dunia kerja, dimana SMK ini lebih fokus daripada SMA. Jadi seharusnya kami bisa memanfaatkan peluang itu ya. Jadi apalagi sarana dan prasarana udah disiapkan juga nih oleh pemerintah untuk anak-anak SMK. Terus pertanyaan kalian Pak, kalau ini pertanyaan pribadi. Menurut Bapak kalau anak-anak SMK itu lebih baik langsung bekerja atau lanjut kuliah? Baik, pertanyaannya menarik ini kan. Tapi sebenarnya tujuan dari pendidikan SMK sendiri dua-duanya baik, iya kan. Kalau yang pengen bekerja langsung baik sebenarnya. Banyak juga lulusan SMK yang tidak kuliah tapi langsung bekerja. Boleh setelah bekerja melanjutkan pendidikan untuk karir yang lebih baik. Boleh, itu pilihan.
itu tinggal pilihan, dan menurut saya semuanya baik. Semuanya baik. Jadi boleh bekerja dulu, setelah bekerja baru meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, baik. Atau juga mau meneruskan dulu kemudian bekerja, baik. Karena seluruh lulusan SMK nanti tujuannya seperti itu, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, pesan saya untuk anak-anak SMK, dengan semakin bebasnya informasi, dengan semakin murahnya pulsa, ya kan itu kan, kuota semakin murah, dan tidak bisa membedakan antara mana berita yang baik atau buruk, mana yang hoax dan tidak, mana yang bisa dikonsumsi atau tidak. Ini hati-hati, karena saya minta pergaulan sekarang semakin tidak ada batas, pergaulan bebas. Hati-hati untuk anak-anak sekalian. Kemudian jauhi narkoba, iya kan, kalau bisa jangan merokok, ya kan itu kan. Nah ini sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih sehat, dan nanti insya Allah masa depannya lebih baik. Ya. Jadi kunci sukses itu bukan dilihat dari bidang pendidikannya SMK atau SMA atau apa, tapi kembali lagi dari pribadi masing-masing ya Pak. Iya, seperti ini Mbak. Jadi saya sampaikan juga untuk anak-anak kan ini. Jadi sebenarnya keberuntungan itu bukan datang, keberuntungan diciptakan. Diciptakan. Jadi keberuntungan itu akan terjadi di saat kesempatan bertemu dengan kemampuan. Contoh, misalnya RBTV buka calon untuk presenter, ya kan? Calon buka presenter, atau untuk kameramen. Nah, nanti yang punya pengalaman jadi kameramen bisa menjemput keberuntungannya, menciptakan keberuntungannya, ya kan? Dengan sudah memiliki kemampuan. Nah itu, jadi sebenarnya keberuntungan itu bukan ada, itu cuma bahasa saja. Tetapi keberuntungan itu harus diciptakan. Makanya anak-anak silahkan kembangkan kemampuan di segala bidang. Jangan takut. Jangan takut mencoba. Pokoknya semua bidang silahkan diketahui seluruhnya. Bahkan cara nyapu, cara ngepel harus tahu, ya kan? Karena maaf ini mungkin anak-anak banyak nggak tahu nih cara nyapu yang benar, cara ngepel yang benar, ya kan, nyuci piring yang benar, kan gitu kan, karena anak-anaknya sudah tidak diajarin. Lagi beda sama zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu masih disuruh nyapu halaman, nyapu rumah, ngepel rumah. Nah ini sudah biasa, dan tidak menggunakan alat bantu Mbak, jadi ngepelnya pakai tangan. Suruh mundur, ya suruh mundur, nggak pakai maju, gigi mundur semua ya, jadi ngepelnya mundur, nggak maju. Nah itu siap. Oke, siap. Baik. Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya, untuk sharing-sharing tentang gimana kerjaan Bapak, hobi Bapak, dan terima kasih juga udah menyempatkan hadir di acara segmen SMK 1 Bengkulu TV. Ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh sekolah. Bapak udah mendukung dengan cara hadir di sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk pemirsa yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Aku Zakia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.